Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Asep Saifuddin dan sekarang kalian sedang menyaksikan seri atau playlist Laravel 13 gitu ya. Nah, kita kenalan dulu ya dengan Laravel 13 itu apa. Jadi Laravel 13 adalah versi terbaru saat ini yang mengadopsi perubahan pada AI SDK, JSON API Resources, QU Routing, Expanded PHP Attributes, dan juga Semantic Search gitu ya, dan lain sebagainya sebenarnya. Nah, tetapi meskipun ada penambahan dan juga perubahan gitu ya, pada kode Laravel 12, kita masih bisa jalan-jalan aja gitu, masih aman-aman aja gitu ya. Kenapa? Karena Laravel menjaga kompatibilitasnya. Jadi kalau misalkan kode Laravel 12-nya kita pakai di Laravel 13 itu masih aman-aman aja. Kayak gitu. Nah, lalu ada SDK gitu ya. Nah, jadi ibaratnya kita tuh kayak punya API bawaan gitu teman-teman. Atau first party gitu ya. Di Laravel kita. Yang bisa memanggil fitur-fitur AI seperti text generation, image analysis, sampai tools calling agent gitu. Nah, lalu juga ada JSON API Resources gitu ya. Nah, Laravel sekarang tuh menyediakan JSON API Resources yang sebagai bawaan atau first party gitu ya, yang mana memudahkan kita untuk mengembalikan respons yang sesuai dengan spesifikasi JSON API. Jadi kalau sebelumnya kita tuh eh, responsnya itu sesuai dengan keinginan developernya gitu ya, dengan keinginan kita gitu kan. Tapi kalau sekarang itu lebih terstruktur dan juga umum digunakan. Lalu ada queue routing dan juga PHP attributes. Queue routing itu memungkinkan pengaturan antrian atau queue gitu ya, dan koneksi job secara terpusat menggunakan queue route gitu. Sehingga konfigurasi menjadi lebih rapi, mudah dikelola, dan juga mengurangi duplikasi kode. Artinya apa? Artinya kalau sebelumnya setiap job itu menyimpan konfigurasi queue-nya sendiri-sendiri gitu ya. Sekarang ibaratnya kayak ada satu tempat gitu ya, yang menentukan nih job ini masuk ke queue yang mana. Kayak gitu. Lalu Laravel 13 juga memperluas dukungan PHP Attributes gitu ya. Sehingga apa? Sehingga konfigurasi seperti middleware, authorization, dan juga QU dapat ditulis secara langsung pada kelas atau metode gitu ya, menggunakan sintaks pagar lalu nama atributnya apa. Pendekatan ini membuat kode lebih deklaratif, ringkas, dan mudah dipelihara. Seperti itu. Oke, mungkin kita langsung cobain aja Laravel 13-nya gitu ya. Dan juga kita coba fitur yang paling keren yaitu ESDK-nya gitu ya. Jadi kita ke Horts teman-teman. Kita buka Horts. Atau dari sini juga bisa. Kita ke site, add, dan juga kita coba tambahkan projectnya gitu ya. Kita next, kita no starter kit aja. Nah, di sini kita kasih misal Laravel 13 gitu misal. Kita next lagi, tunggu sampai selesai ya instalasinya ya. Oke, kalau udah selesai kita coba close dan kita coba buka ya di Laravel 13-nya. Nah, ini kita coba masuk ke sini dulu aja, command prompt. Kita buka Visual Studio Code kita. Kita coba kecilin sininya. Nah, kita jalanin nih dengan PHP Artisan Serve. Oke. Nah, inilah tampilan awal dari Laravel 13-nya ya. Nah, sekarang kita pengen coba untuk memanfaatkan salah satu
fitur gitu ya dari Laravel 13 yaitu namanya AI SDK gitu ya. Coba kita buka dokumentasinya ya. Jadi ke Laravel, kita coba ke AI SDK yang ini, view documentation. Nah, di sini katanya kita perlu install dulu nih si AI SDK-nya kayak gitu. Walaupun ini udah bawaan Laravel gitu ya. Jadi kita install dulu. Nah, sekarang kita jalanin ini nih supaya vendornya keluar gitu ya. Kita publish vendornya. Kalau udah, kita jalanin migrate dan kita konfigurasi AI kita gitu. Misal kita pengen pakai Gemini gitu ya, yang ini gitu ya. Nah, kalau kita pengen pakai Gemini, artinya kita di .env-nya kita perlu pasang Gemini-nya, teman-teman. Misal di sini deh, nah di sini gitu ya. Kita perlu key-nya gitu ya. Kita coba buat atau kita coba masuk gitu ya ke Google Studio. Jadi ke Gemini API. Create, misal kita create API key yang ini gitu ya. Kita create, misal di sini kasih aja Laravel 13 gitu ya. Create API key. Nah, sekarang kita copy nih API key-nya. Kita close yang ini ya. Yang mana ya? Yang Laravel 13 ini nih. Nah, sekarang kita coba ubah defaultnya ya. Jadi di sini di config gitu ya. Di AI sini defaultnya kita ubah nih. Sebelumnya kan OpenAI gitu ya. Kita ganti jadi Gemini gitu ya. Seperti ini. Oke. Lalu udah siap nih. Kita udah siap untuk membuat si fitur AI-nya gitu ya. Nah, misal kita ke sini deh, ke root gitu ya. Ke root, ke web. Misal kita punya root baru gitu ya. Lalu kita metodenya get aja biar cepet gitu ya. Misal ada slash Gemini gitu ya. Kita punya function yang mana kita punya variabel misal response gitu ya. Nah,
variabel respons ini kita isi dengan kayak gini nih. Laravel AI agen gitu ya. Nah, kayak gini. Misal di sini kasih instructions gitu ya. You are assistant helpful misal. Kita kasih promnya. Misal di sini buatkan saya eh, tebak-tebakan yang lucu dan ada jawabannya gitu ya. Misal kayak gini aja. Terus kita tinggal return aja nih si responsnya. Atau kalau kita pengen ngembalin dia secara string gitu ya, kita bisa kasih kayak gini aja. Return string response. Kalau kita coba gitu ya, di slash Gemini gitu ya, kita ke sini, slash, atau kita jalan dulu ya. PHP artisan serve. Oke, udah jalan. Kita ke Gemini gitu ya. Gemini. Nah, ini nih. Ini dia beberapa tebak-tebakan lucu receh gitu dan jangan bikin dahi berkerut lalu ketawa. Siap-siap ya. Tebak-tebakan hewan. Satu. Tanya, sapi apa yang bisa menulis dan menggambar? Jawab, sapi doll gitu ya. Oke, boleh deh. Hewan apa yang paling tidak sopan? Kutu. Soalnya sering menginjak-injak kepala orang. Boleh deh. Oke, mungkin ini aja sih teman-teman yang bisa aku sampaikan gitu ya. Jadi intinya untuk menggunakan ESDK itu kita bisa manfaatkan gitu ya Gemini ataupun OpenAI gitu ya sesuai dengan keinginan kita pengen pakai apa gitu ya. Lalu kita ubah defaultnya di sini AI, AI PHP yang ini yang di config ini defaultnya kita ganti kalau misalkan kita bukan OpenAI gitu ya. Lalu kita buat routing gitu ya. Soal rootnya juga pengen ada apa namanya blade-nya gitu. Itu sesuaikan aja kayak gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ya. Maaf kalau misalkan ada salah kata, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.